Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, kelas 10 RPL 5 ya. Baik, Ya, Pak. Kembali lagi di materi fisika. Ini hari Kamis, jam pertama ya. Pertemuan kedua kita di bulan Ramadan ini. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hubungan antara arus listrik yang mengalir pada kawat ya, yang mengakibatkan adanya medan magnetik ya di sekitarnya, sehingga efek gaya magnetnya itu membelokkan si kompas ya, membelokkan si kompas. Nah, pada kesempatan hari ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan sampai selesai kayak gitu ya, kita mungkin ada beberapa materi yang menggunakan rumusan ya, hitung-hitungan lah seperti itu. Dan ada beberapa dari dalam hitung-hitungan tersebut, rumusan tersebut itu ada tetapan-tetapan ya. Mudah-mudahan kalian ya pelan tapi pasti ya, lambat laun akan mudah memahami materi ini ya. Kuncinya cuma satu kalau belajar fisika sebenarnya sih ya, konsisten latihan soal, seperti itu aja ya. Konsisten artinya ya konsisten. Terus latihan soalnya jangan lupa diperbanyak ya. Atau karena kita modelnya model video, kalian bisa menyimak video berulang kali. Nanti insya Allah lama-lama hafal alur ceritanya ya, kayak gitu. Baik, hari ini itu hari terakhir wali kelas menyampaikan nilai ke sekolah lagi, yaitu nilai apa? Nilai pasca LTS ya. Jadi kan setelah LTS kemarin, setelah dibagikan ke kalian, ada yang remedial, ada yang susulan. Remedial yang nilainya masih di bawah SKM, kemudian susulan bagi yang nilainya terteranya masih 0 di situ. Oke, jadi saya sih sudah punya datanya ya untuk semua kelas, termasuk kelas ini. Sudah saya setorkan juga ke wali kelasnya kalian, Bu Yudita ya. Apa yang saya setorkan sesuai dengan apa yang saya peroleh dari kalian kayak gitu. Oke, nah hari ini kita akan mulai ya seperti yang tadi saya bilang, belajar tentang apa istilahnya ya, mungkin kekuatan medan magnet gitu ya, dengan berbagai keadaan kayak gitu. Oke, mungkin saya akan mulai menggunakan whiteboard ya. Sudah siap dari situ? Suara saya masih terdengar jelas di situ ya? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau ada kurang jelas dan sebagainya itu kalian tinggal ini aja tinggal sebentar bilang saja ya, seperti itu. Baik, nah bentar saya lagi atur ininya, tampilan di layarnya. Oke, jadi pertama yang ingin saya sampaikan di sini itu kaidah tangan kanan yang kedua ya, kaidah tangan kanan. Mungkin saya tulis dulu ya. Kaidah tangan kanan. Ada dua yang mungkin saya perlu ulang sedikit lagi ya. Yang pertama kemarin kalau jempol kita sebagai menunjuk arah I gitu ya, maka keempat jari kita yang melingkar ini ya seperti itu adalah arah F-nya ya. Boleh dibilang arah P juga boleh lah, seperti itu. Ya, P boleh, F juga boleh. Ini arah I-nya ya, seperti itu. Jadi kalau ada kawat kayak gitu ya, kemudian ada kertas kayak gini nih, ya kawatnya nembus kertas, maka kalau arah arusnya ke atas, ya ini di permukaan kertas ini ya muter melingkari si kawat tersebut. Ini arah garis-garis gaya magnet hasil dari induksi arus listrik di sini ya, seperti itu. Nah, untuk kaidah tangan yang kedua, ini hubungan antara I, kuat arus listrik, kemudian B itu kuat medan magnet ya. Kemudian F adalah gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya, seperti itu. Nah, kaidah tangan kanan itu digunakan untuk memudahkan kita membayangkan, mengimajinasikan
arah ya tentunya ya, arah I-nya kemana, arah B-nya kemana, dan arah F-nya kemana kayak gitu. Dalam teknologi yang dipakai di dunia modern kita ya, salah satunya adalah dalam bentuk kereta cepat yang namanya maglev atau magnetic levitation ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah maglev atau magnetic levitation. Jadi kereta ini menggunakan magnet. Kereta ini itu monorail ya. Saya mungkin mau menggambar sedikit ini relnya, rel seperti ini ya, rel seperti biasa, tapi monorail ya. Nah keretanya itu dia kayak gini nih, nah kayak gitu ya. Ketika berhenti dia nempel di rel tersebut. Ini saya gambarkan sedikit bodinya ya. Nah seperti itu. Ini ke atas ya, ini ke atas sana. Ini bodi keretanya lah seperti itu. Nah ketika dia akan berangkat atau dia akan jalan atau keadaan dia jalan, si bodi kereta itu terangkat atau mengambang dari permukaan relnya ini. Artinya apa? Artinya dapat dikatakan tidak ada gesekan antara bodi kereta api ini ya dengan si rel keretanya. Oleh karena gesekannya sangat kecil atau bahkan tidak ada, ya, ini kan keretanya mengambang. Mengambang kemudian meluncur. Dengan hambatan yang sangat kecil, tentunya meluncurnya bisa sangat deras. Ya seperti pesawat terbang. Pesawat terbang kan tidak menempel di tanah kan, sehingga dia bisa melesat dengan sangat cepat di udara kan kayak gitu. Ini juga di udara. Hanya saja nggak tinggi-tinggi amat. Ini kalian bisa browsing ya. Sekitar 1 cm saja ya. 1 cm di atas permukaan relnya. Jadi kalau kita punya jari ya seruas jari dah. Ya. Jadi relnya di bawah, nih di batas bawah jari, keretanya di atasnya gitu. Intinya ngambang ya, nggak nempel kayak gitu. Sehingga apa? Penggunaan metode ini tuh yang diterapkan di kereta maglev ya atau magnetic levitation untuk mengurangi gesekan. Dengan gesekannya kecil, tentunya dia bisa melesat dengan sangat cepat kayak gitu. Ya, ini proyek-proyek untuk kereta cepat. Maglev ada di Jepang, ada di China juga ada, terus kemudian di Eropa ya, di Jerman kalau nggak salah seperti itu. Nanti mungkin untuk penugasannya seperti biasa di Padlet ya, di Padlet nanti kalian bisa browsing juga mencari informasi mengenai yang namanya apa ini tadi maglev ya, maglev, kereta maglev gitu ya, kereta maglev. Ini tolong di notes ya di penugasannya kalian nanti. Seperti itu. Nah, untuk keperluan ini perlu saya ceritakan atau perlu saya jelaskan mengenai hubungan antara IBF ya. Nah, singkat ceritanya kayak gini nih. Bayangkan kita punya magnet. Ya, magnet lah seperti ini. Ini katakanlah apa? Selatan, ini utara. Sebelah sana juga ada magnet. Ya. Utara, selatan, utara, selatan. Diharapkan apa? Diharapkan kan S sama U kan saling tarik. Ya, seperti itu. Kemarin kita belajar bahwa ya garis-garis gaya magnet itu masuk melewati kutub selatan, ya kan? Garis-garis gaya magnet masuk melewati kutub selatan dan keluar lewat kutub utara. Jadi kalau saya gambarkan ulang tuh kayak gini nih ya. Yang biru ini adalah arah garis-garis gaya magnetnya kayak gitu. Dapat dikatakan pula ini arah B-nya ya, arah medan magnetnya kayak gitu aja ya, mungkin lebih mudahnya ya. Ini arah B-nya. Dari utara, keluar dari utara, masuk lewat selatan kayak gitu. Ya, ini gambaran pertama. Nah, sekarang di antara magnet ini itu ada kawat. Mungkin pertama sih saya gambarkan kawat tunggal, ya, kawat tunggal. Nah, kayak gini nih, kawat tunggal ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, ke atas. Tapi saya mau gambar 3 dimensi ya, perhatikan ketiga dimensinya. Kayak gini nih. Artinya apa? Ini kanan kiri, ya, ini ke kanan kan, ini depan belakang, ini ke depan, belakangnya sana, kirinya sana, dan ini atas bawah ya, atas bawah. Nah, ini nanti mewakili di sini nih. Oke, artinya apa? Posisi magnet yang kanan itu sebelah sini,
Ini magnet yang kanan, posisi magnet yang sebelah kiri, sebelah sini, ya, US seperti itu. Nah, kawatnya arahnya atas bawah ya, kawat itu atas bawah, vertikal. Jadi kanan kirinya itu berupa magnet, yang mengarah ke atas bawah itu berupa kawatnya. Nah, kita akan meninjau F-nya kemana nih? Nah, nanti F-nya itu kalau nggak ke depan, ke belakang. Jadi saling tegak lurus. Oke. Saya minta tolong dibuka mode videonya sebentar yang bisa, karena saya akan mendemonstrasikan sedikit mengenai arah ini. Bisa nggak? Coba. Dibuka mode videonya dulu. Dan kita akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Ayo. Ya, oke. Bentar, saya agak perbesar dulu aja. Baik ya, ini karena kita akan demonstrasi dulu ya. Buka tangan kanan kalian. Buka tangan kanan kalian. Sudah, coba dibuka tangan kanan kalian. Hadapkan ke layar. Seperti itu. Ini sambil dibayangkan ya. Karena kita akan berimajinasi dengan yang ini nih. Hubungan antara IBF. Perhatikan. Jempol sama telunjuknya itu tegak lurus. Ya, jempol sama telunjuk tegak lurus. Sudah? Sudah ya? Pokoknya arahnya kemanapun, pokoknya kayak gini ya. Kayak gini aja pokoknya ya. Seenaknya kalian lah. Senyamannya kalian. Nah, perhatikan baik-baik. Bayangkan, jempol itu arah I. Sudah dibayangkan? Diimajinasikan? Sudah ya? Nah, keempat jarinya ini yang tegak lurus dengan si jempol ini, itu arah B. Arah B adalah arah, apa tadi? B, medan magnet. Ya, B itu arah medan magnet. Maka, telapak tangan kita nih, yang mengarah ke sana, mungkin saya perlu bantuan pulpen kayak gini ya, ke arah sana nih. Jadi tegak lurus dengan I, tegak lurus dengan si B, itu arah F-nya, arah gaya Lorentz yang terjadi ya, arah gaya magnet yang terjadi. Oke? Nah, kalau saya putar kayak gini ke arah muka sendiri nih, gitu ya. Lalu saya tempelkan di layar situ. Oke, maka apa? Dapat imajinasikan oleh kalian bahwa ini di sini ya, ini ya, perhatikan ya. Mungkin saya pakai warna yang lain terlebih dahulu, warna apa yang belum nih? Warna hijau mungkin ya. Perhatikan. Maka yang ini yang sebelah kanan ya, kanan atas ya. Ini kan ini tadi arah jempol kan, yang ke atas. Itu I, ya kan? I. Kemudian keempat jari-jari kita, ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri ya. Keempat jari-jari kita adalah arah B kan? Dari utara ke selatan kan? Keluar utara masuk selatan ya. Ini arah B. Maka telapak tangan kita kan apa? Yang ini kan? Ya enggak? Arah telapak tangan kita. Coba aja ya. Ya. I-nya ke sana kan? I-nya ke atas, kemudian B-nya ke kiri ya. Ya kan? I-nya ke atas, B-nya ke kiri, maka F-nya ke depan kan? Bisa dibayangkan nggak sama kalian? Sambil lihat layar di itu yang ada yang warna hijau tuh. I-nya ke atas, B-nya ke kiri, maka F-nya ke depan. Ya kan ini tuh muka tangannya ya, permukaan tangannya ini. Ya, menghadap ke depan. I-nya ke atas, B-nya ke kiri, maka F-nya ke depan. Sesuai dengan arah muka tangannya kita. Ya, mungkin kalau saya gambarkan, sketsakan ulang misalkan, ini jempol. Jempol kan sendirian ya. Oke. Ini keempat jari-jari tangan kita yang kanan. Ya kan? Maka apa? Ini permukaannya kan? Ini permukaannya ya. Permukaan telapak tangan kita kan? Hadapnya ke sini kan? Ya nggak sih? Ya. Nah, tahu yang lagi, I itu jempol itu sebagai arah arus listrik. Keempat jari kita yang ke arah kiri itu adalah arah medan magnet, dan F itu arah gaya Lorentz-nya seperti itu ya, atau gaya magnetnya. Nah, mungkin demonstrasinya sudah cukup terlebih dahulu. Kalian boleh ini lagi kalau mau ini hide video juga nggak apa-apa. Sebentar, ini saya mau geser fotonya. Bentar ya, ini saya mau geser fotonya ya. Oke, nah, perhatikan ya. Berarti apa? Kalau I-nya ke atas, ya ini, kemudian B-nya ke kiri, ini B,
maka F-nya ke sini ya, ke depan ya. F gitu. Nah, artinya apa sih? Artinya apa? Mohon perhatian baik-baik. Awalnya kan kita punya magnet. Ya, kanan kiri. Lalu punya kawat. Bayangkan dulu, kawatnya belum kita kasih arus listrik. Bayangkan ya, kita punya magnet kanan kiri, di tengah-tengah ada kawat. Ini belum ada arus listriknya. Akan tetapi, kalau kawat ini kita hubungkan ke sumber tegangan, ke baterai, kan jadi berarus listrik kan? Ya, ada arus yang mengalir ya. Anggap aja arus mengalirnya dari atas ke dari bawah ke atas, ke arah atas nih. Maka si kawat ini akan mengalami gaya dorong ya, mengalami efek gaya magnet ya. Dia akan terlempar kemana? Ke depan sini. Kayak gitu. Jadi ini bayangkan kedua jempol saya ini, tangan saya gini, kepala ini apa magnetnya ya. Ini yang apa? Yang sebelah sini nih, ya. Magnet apa? Yang sebelah kanannya kalian, layarnya kalian mungkin. Nah, sebelah sini tuh magnet yang sebelah kirinya ya. Seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kawat. Kalau kawatnya belum dialiri arus listrik, dia diam di situ. Tetapi kalau dialiri arus listrik, dia akan melesat ke sana gitu, ke depan. Kalian bisa coba mempraktekkan bagaimana caranya, apa teori ini bisa dijelaskan dengan menggunakan praktikum kayak gitu. Cuma ya karena kita jarak jauh ya, belum bisa saya pandu ya kayak gitu ya. Kalian boleh coba-coba sendiri. Ya caranya gimana? Bayangkan ini kita kasih apa ya, kasih lubang atau apa, ini kasih lubang atau apa, nanti kasih benang atau apa gitu ya, seperti itu buat jalan gitu kan. Awalnya kawatnya itu nggak dikasih arus listrik. Ketika sudah kita kasih arus listrik gitu ya, apa kasih beda potensial di ujung-ujungnya ke baterai, nanti dia akan terdorong ke sini, terlempar. Itulah prinsip dasar untuk yang namanya membuat maglev. Ya. Oke, prinsip dasar membuat maglev. Artinya apa? Di maglev ini itu di kanan kirinya rel itu pasti ada magnet, ya kan? Ingat, magnet bisa dibikin dari listrik juga. Kawat digulung-gulung kemarin kan ya? Kawat digulung-gulung gitu kan? Dikasih arus listrik, di sini jadi utara, misalkan ini di selatan kan gitu kan kemarin kan? Ya sama, prinsipnya kayak gitu. Pokoknya intinya kanan kiri ada magnet, tetapi magnetnya dia harus magnet batang. Bisa jadi magnet listrik juga gitu ya. Listrik yang diubah jadi magnet. Nah, nanti di bodinya itu ada kawat, ada kabel ya, atau kabel mungkin seperti itu, yang dapat kita aliri arus listrik juga. Sehingga kalau arus listriknya mengalir lewat kabel tersebut, ya, si ininya akan terangkat, si bodi, apa namanya, bodi ininya akan terangkat. Mungkin gambarnya kayak gini nih, saya gambarkan ulang ya. Anggap aja ini, apa ya, ini utara, ini selatan, tentunya kan ada pasangannya ya. Utara ini selatan gitu ya, seperti itu. Berarti kan kalau ini ke arah sana kan, B-nya ke arah sana. Nah, kalau B-nya ke arah sana, berarti apa? Biar F-nya ke atas. Bisa dibayangkan nggak? I-nya kemana gitu kan? I-nya kan yang ini kan, yang apa? Yang jempol ya. Mungkin biar gampang saya ulangi aja gambarnya. Ini tak iris. Tadi sedikit ada kesalahan, apa biar bisa diimajinasikan dengan baik gitu ya. Sebentar saya ini ulangi dulu. Mungkin kita berimajinasi dulu ya. Intinya kan ingin agar telapak tangannya ke arah atas kan? Kenapa? Karena ini arah gayanya. Arah gayanya kan ke arah atas. Tujuannya buat apa? Biar si keretanya itu ngambang, terdorong ke atas oleh gaya magnet. Ya. Tujuan kita adalah F-nya ke atas. F ke atas, telapak tangan kita ke atas. Yang keempat jari arah B. Tentunya apa? Kanan kirinya kita kasih medan magnet. Apa kasih magnet. Sehingga dari sini ke sini kan kayak gitu ya. Berarti misalkan ini kan keluar utara ya, keluar utara masuk selatan kayak gitu ya. Ini utara, ini selatan. Kayak gitu ya. Maka B-nya ke sana ya, F-nya ke sana, ini F, ini B. Kan tinggal I-nya kemana? Kita kan pasti akan tahu. Oh, I-nya ternyata ke sana ya. Ya. Kalau di layar saya itu I-nya ke sana. Oke. Kita ulangi lagi, ini F-nya ke atas, I-nya ke sana, B-nya ke sana ya. Ingat, itu jempol. Ini jempol nih. Ini jempol, yang satu. Ini keempat jari-jari kita. Maka telapak tangannya ini kan. Telapaknya tangan ke atas. Jadi apa? Di keretanya, bayangkan di keretanya itu dikasih arus listrik, apa kawat yang ke arah sana. Arus listriknya ke arah sana. Nah, kawat yang barus ini berada dalam jangkauan apa medan magnetik ini ya. Seperti itu. Pengaruh medan magnetik ini.
Sehingga apa? Ada B yang dari utara ke selatan arahnya, kemudian ada arus listrik yang mengalir pada kawat ini dengan arah ke dalam sana, maka si kereta ini akan terangkat kayak gitu. Pertama itu wajib terangkat terlebih dahulu. Setelah terangkat nanti kan tinggal didorong ya. Nanti dia akan melesat dengan sangat cepat kayak gitu. Oke, ini teknologi modernnya tuh seperti itu. Teknologi yang sederhana apa? Kipas angin. Ya, kipas angin. Kipas angin itu di kanan kirinya atau dia itu pasti ada magnet buatan ya, magnet listrik. Ya sama, tapi ini dibikin bunder ya gitu ya. Dibikin apa? Dibikin melingkar gitu kan. Ya saya gambar lingkaran dulu deh. Kayak gitu ya. Susah gambarnya. Saya hias dulu aja semuanya ya. Oke. Oh, ini ada lingkaran nih. Kayak gini ya. Lalu ada ini lagi. Ini biar rapi gimana? Nah, kayak gini ya. Anggap aja ya seperti itu. Nanti saya potong-potong deh. Mungkin pakai draw aja. Ya dipotong-potong. Intinya biar ada apa? Biar ada banyak variasi utara selatannya lah ya. Misalkan ini yang utara, ini yang selatan ya. US ya, seperti itu. Atau dipotong lagi lebih banyak. Intinya biasanya dalam di kipas angin itu nggak cuma 4, nggak cuma 2 ya potongannya, tapi bisa sampai 8 seperti itu. Nanti biar saling bertolak belakang gitu. Nah, ini yang akan jadi bahan magnetnya. Kemudian di sini kan ada porosnya kan, ada porosnya. Lalu di sini tuh ada kumparan ya, ada kumparan. Bentuknya tuh yang karena 3 dimensi saya nggak bisa menggambarkan 3 dimensi. Ini ada kumparan. Lalu apa? Ketika kita colokkan ke listrik gitu ya, yang pertama dia akan membuat magnet. Jadi ini jadi magnet. Kayak kemarin prinsip kita yang ini nih, yang utara selatan seperti itu, jadi magnet. Listrik yang selanjutnya ya dialirkan ke kawat yang di dalamnya itu. Ya, sehingga apa? Kalau ini kita pasangkan dengan baling-balingnya akan terdorong ke sana terus ya. Yang sebelah sini akan dorong ke sana F, ya terdorong ke sana F. Baling-balingnya kan ada 4 atau 5 gitu kan? Seperti itu ya. Maka apa? F-nya ke sana, F-nya ke sana. F-nya akan selalu seperti itu. Ya. Bayangkan kalau F-nya saya ambil contoh yang ini aja ya. Bahkan telapak tangannya kan ke arah sana kan? Nah, seperti itu ya. Atau di punya kalian ya ke arah sana lah. Rasanya kayak gini ya di layarnya kalian ya. Seperti itu. Oke, intinya seperti itu. Nah, F-nya ke arah searah putar jarum jam katakanlah. Kan tinggal ngatur apa? B-nya kemana? B-nya itu yang keempat jari kan. Kemudian satu lagi apa? Arus listriknya kemana? Itu intinya saling tegak lurus. Intinya saling tegak lurus. Nah, kalau kita colokkan, akan selalu mendapatkan gaya F yang ke arah seperti itu. Di posisi ini ya F-nya ke arah sana. Posisi ini F-nya ke arah sana gitu loh. Juga akan berputar terus. Ya. Jadi kalian belajar dasar seperti ini di dunia realnya sudah ada, sudah diterapkan. Ya, prinsip kerja alat-alat ini itu tidak menyalahi apa yang sedang kita pelajari. Oke? Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kalian. Ada gambaran mengenai hubungan antara IBF ya. Arah IBF ya. Sebentar saya cek referensi terlebih dahulu ya untuk materi yang selanjutnya. Oke. Kalau untuk nanti hitung-hitungannya itu nanti dulu saja gampang. Kemudian kita mungkin akan masuk ke mana ya sebentar. Induksi mungkin saya skip terlebih dahulu. Ini karena kita sebentar lagi juga mungkin ada libur Idul Fitri mungkin ya. Wait, sebentar dulu. Oke. Tidak ada di sini. Saya ke halaman selanjutnya, saya akan masuk ke ke materi selanjutnya. Jadi kita akan mencari tahu ya, kuat medan magnet ya, kuat medan magnet pada kawat ya, pada penghantar kawat. Nah, ada 4 jenis ya, ada 4 jenis penghantar kawat yang bisa kita diskusikan sekarang ya.
Mungkin akan saya bicarakan secara globalnya terlebih dahulu. Baik. Kondisi yang pertama ya, kita akan mencari ya, mungkin judulnya mencari kuat medan magnet. Disimbolkannya dengan huruf B ya. Ada 4 kondisi ya. Yang pertama, kawat lurus panjang. Panjang dapat dikatakan panjangnya tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena kalau berhingga itu rumusannya itu nggak jadi. Ya, rumusannya yang akan kita pakai nanti hanya berlaku kalau panjangnya itu tak hingga. Tak hingga itu gimana sih? Tak hingga itu apabila kalau kita zoom si kawatnya kan berupa tabung gitu ya. Seperti itu ya. Apabila antara diameternya dibandingkan dengan panjangnya itu jauh lebih besar panjangnya. Itu dapat dikatakan tadi tak hingga ya. Panjangnya tak hingga. Diameternya hanya misalkan berapa ya? 3 mm. Dibandingkan panjangnya 3 meter. 3 meter artinya berapa milimeter? 3.000 milimeter kan? Ya. 3 dibanding 3.000 kan jauh lebih besar sih 3.000-nya kan? Nah, dapat dikatakan bahwa perbandingan yang 1:1000 ini ya, dikatakan bahwa panjangnya itu tak hingga. Bisa dikatakan panjangnya tak hingga. Kita punya kabel 3 meter dengan ketebalan diameter 3 mm, dapat dikatakan panjang kawatnya pun itu sudah tak hingga ya, seperti itu. Itu bagian yang pertama ya, kawat lurus yang panjang. Bagian yang kedua, kawatnya itu kita lingkarkan ya. Kawatnya itu, ini kawat, kita lingkarkan. Nah, seperti itu. Misalkan kita hubungan ke baterai, ya nanti di baterai tersebut tentunya kan ada arah arus listrik, misalkan ini arahnya ke sana nih, ke sana gitu ya. Seperti itu. Nah, tentunya Pak, akan ada medan magnet di sini nih. Di titik ini. Kayak gitu. Menggunakan kaidah tangan kanan, ingat kaidah tangan kanan, kalau ini I berarti apa? Sebelah kanannya adalah masuk ya. Kemarin yang kayak gini nih, yang dipegang bulan, masih ingat nggak? Halo, RPL 5, masih ingat? Pertemuan yang lalu? Halo, cek sound. Halo? Minggu yang lalu kita bahas itu ya. Kita pegang pulpen dengan tangan kanan, jempol itu arah I, maka keempat lainnya itu arah garis-garis gaya magnet atau arah besar medan magnetnya ya, seperti itu. Maka apa? Di sebelah sini tentunya arahnya masuk, ya. I-nya ini pun ini masuk ya. Berarti di sebelah sini tuh arah B-nya tuh silang, masuk B gitu ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya B-nya berapa nih gitu loh. B-nya berapa di titik itu? Tentunya kita butuh data yang lain. Data apa? Pertama adalah data ini dari titik pusat sampai sini tuh berapa? Boleh R, boleh A ya. Mungkin saya pakainya R saja lah. R-nya berapa, radiusnya, kemudian tentunya kuat arus listriknya berapa nih, kayak gitu. Jadi kita butuh data R sama data I ya. Nah, tadi kelewat yang kawat lurus panjang. Kalau kawat lurus panjang, ini kawat nih. Ini kawat kayak gini ya. Seperti itu dikasih arus I. Ingat, maka apa? Sebelah kanannya itu akan masuk, sebelah kirinya akan tempat si muatan arah B-nya itu keluar ya. Kaidah tangan kanan, jangan lupa. Kalau ini jempol kita, maka tangan kita, keempat jari kita yang masuk dari sebelah sini, di belakang itu ke arah kiri ya. Ini ke arah sana, ya kan? Yang di belakang ke arah kiri, yang sebelah belakang ke arah depan, ya. Kemudian sebelah kiri ke arah kanan gini ya, seperti itu. Nanti ini masuk lagi gitu loh. Memutari si kawat ini ya, kayak gitu. Nah, kita akan mencari tahu B-nya berapa di sini nih. Ya, yang berjarak bisa pakai yang namanya A ya. A-nya berapa sentimeter dari atau berapa meter dari si kawat ini. Kita punya titik P di sini, titik P misalkan ya. Berapakah kekuatan medan magnetik di titik P tersebut kalau jaraknya dari kawat yang berarus ini adalah A meter kayak gitu. Ya. Berapakah kuat medan magnetik di titik P di sini, di pusat lingkaran ini ya. Ketika ada arus listrik yang mengalir sekian ampere di kawat tersebut. Yang berjarak radiusnya dari titik tersebut adalah R meter.
Kayak gitu. Ini antara A sama R boleh pakai bebas ya, bisa A, bisa R ya. Tapi biasanya saya pisah kayak gini ya. Ada A untuk yang jarak dari sini, kalau R itu untuk radiusnya ya, radius lingkaran. Kemudian untuk yang ketiga, ini saya belum ngomongin rumusnya ya. Yang ketiga adalah ketika kawatnya itu dibikin seperti pir, seperti pegas ya kemarin toh. Yang namanya solenoida. Ya, yang namanya solenoida. Nah, kayak gini nih. Nah, untuk solenoida, kan ini awalnya kawat, lalu kita kasih arus listrik kan, misalkan arus listriknya ke arah sana deh. Kayak gitu. Nanti kan keluarnya sini. Ya. Anggap aja ini yang di depan itu masuk, yang di belakang itu ke belakang ya. Ke bawah, ini naik lagi, depan yang atas yang depan itu ke arah atas ya. Ini yang di atas itu ke arah belakang dan seterusnya ya, seperti itu. Tentunya kan kemarin kita udah belajar bahwa akan ada nilai ada kutub utara sama selatan di sini kan, misalnya ini utara ini selatan, katakanlah seperti itu. Nah, yang kita cari kan B-nya, kekuatan medannya berapa. Berapa kekuatan medan magnet di titik tertentu. Nah, untuk kasus solenoida ini namanya ya. Kita bisa meninjau ya arah si B-nya pertama di sini nih, di pusat ya, di pusat. Di sini ya, di pusat. B di P pusat gitu aja ya. Kemudian atau di pinggir, entah kanan entah kiri ya. B di pinggir. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, yang namanya toroida. Apa itu toroida? Seperti solenoida, tetapi kita lingkarkan, kayak lingkaran ya. Jadi ini kawat, kayak solenoida ini, tapi bentuknya melingkar. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, sama halnya seperti seperti yang kayak gini nih. Maka apa? Kita akan mencari nilai B di pusat toroidanya. Kayak gitu. Nah, untuk toroida mungkin saya agak sedikit perbesar gambarnya ya, kayak gini ya. Gambar saya jelas nggak dari situ? Di layarnya kalian. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Nah, Pak. mengenai toroida, kan toroida punya ketebalan yang berbeda nih. Dari titik ini ya, segini misalkan berapa ya, 3 cm ya. Dari sini ke sini, misalkan 5 cm gitu ya. Maka di istilah toroida ketebalannya itu R gitu ya. Dapat dikatakan misalkan RA sama RB deh. Ya, ada RA itu yang panjang misalkan ini katanya RA, ini RB gitu ya. Kan ada yang di ujung sana dan di sini kan, ada yang di RA, ada yang di RB kan, panjang apa sih R radiusnya kan. Maka apa? Bukan menggunakan data 5, bukan mendatangkan data 3 cm, tetapi rata-ratanya. Jadi misalkan R rata-rata gitu ya, R rata-rata atau RC boleh lah. Saya nyebutnya sebagai RC. Maka apa? RA ditambah RB gitu ya. Dibagi 2 ya. Untuk kasus ini berarti 4 cm. Pakainya R-nya itu 4 cm. Walaupun datanya adalah ada satunya yang 1,5, satunya adalah 3. Kita pakainya 4 karena rata-ratanya kayak gitu. Ya. Itulah gambaran mengenai kuat medan listrik pada kawat yang berarus listrik. Kuat medan listrik, sorry. Itulah kuat medan magnet yang dihasilkan oleh efek dari kawat yang berarus listrik. Ada 4 keadaan, yaitu kawat yang lurus dan panjang. Ya, seperti ini kita akan mencari nilai B-nya berapa di titik tertentu, titik P yang namanya ya, titik P yang jaraknya adalah A secara tegak lurus ya, secara tegak lurus itu jaraknya A titik tersebut. Atau kondisi kedua, kawatnya kita bentuk melingkaran seperti itu, di pusat lingkarannya berapa, yang memiliki radius R ya. Jadi kita harus punya data R-nya berapa cm atau berapa meter, I-nya berapa ampere. Ini juga I-nya berapa ampere harus tahu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya solenoida ya. Solenoida ini bentuknya seperti pegas. Kita bisa mencari kuat medan magnetnya di titik pusat solenoida atau di pinggir solenoida ya. B pusat sama B pinggir. Lalu toroida ya. Toroida itu seperti solenoida yang kita bikin melingkar. Kita juga akan mencari tahu berapa nilai B-nya di tengah-tengahnya, seperti itu ya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pendahuluannya. Untuk mengenai pendalamannya itu, insya Allah sudah ada videonya juga yang sudah saya siapkan ya. Nanti mungkin di LMS tinggal saya kasih linknya buat kalian saja. Oke,
walaupun penugasannya itu nanti di LMS juga saya jelaskan apa, tapi mungkin gambarnya kayak gini. Gambarannya adalah nanti kalian pertama itu seperti biasa resume mengenai ini ya. Yang kedua adalah mencari ya. Tadi kan ada informasi, ada yang namanya maglev kan. Yang kedua itu adalah mencari, kalian browsing saja di Padlet kan bisa kan? Carilah data mengenai maglev ya atau magnetic levitation seperti itu. Cukup jelas kira-kira penugasannya? Halo? RPL 5? Pak. Cukup jelas ya. Lalu oke. Lalu kalau untuk link Padletnya sudah jadi apa belum? Halo? Saya lupa. Sudah disetorkan apa belum ya kelas ini ya? Saya lupa. Kurang beberapa Pak. Yang masih kurang beberapa ya. Ya pokoknya gini, nanti perwakilan kelas, karena ini seharian gitu ya, saya tunggu saja nanti malam nggak apa-apa. Tolong nanti perwakilan kelas ya forward hasilnya, hasil link Padletnya ke WA saya ya. Nah, nanti kan saya tinggal klik di WA tersebut linknya. Nanti kan saya bisa langsung koreksi. Seperti itu ya. Bagi yang belum bikin ya bikin segeralah ya. Tapi nanti malam ya maksimal ya mungkin jam 8, jam 9, jam berapa terserah. Jangan kemalaman lah kasihan kalian ya. Itu tolong berapapun adanya tolong dikirimkan ya. Itu maksimal jam segitulah. Nanti biar nanti yang belum mengumpulkan ditinggal dulu nggak apa-apa, nanti biar menyusul seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu? Ya. Oke. Nah, mengenai kelengkapan tugasnya tentunya gini, mungkin saya sambil buka LMS ya. Waktu itu kan kita sudah belajar banyak hal. Ada konsep medan magnet, sifat kemagnetan bahan, simulasi medan dan gaya magnet. Nah, Kamis yang lalu medan magnet di sekitar penghantar arus listrik. Nah, nanti kan kita membicarakan tentang apa tadi yang hukum kaidah yang kedua ya, kaidah tangan kanan yang kedua, hubungan antara IBF. Kemudian satu lagi adalah mengenai penugasannya ya, yaitu mengenai data maglev ya atau magnetic levitation tersebut. Kalian browsing di Padlet seperti yang saya tunjukkan waktu itu. Dan nanti hasilnya tinggal langsung tempel di situ. Jadi sebaiknya Padlet tersebut kalian bikin satu Padlet saja, tetapi datanya itu memuat masing-masing ini, ya. Semakin lengkap artinya ya semakin bagus nilainya, kayak gitu. Jadi bukan cuma satu tok, dua tok, enggak. Jadi di dalam Padlet kalian tuh bisa mengandung ini, ya. Cukup satu lembar aja per ininya per topiknya ya. Ini satu lembar. Kalau dari dulu udah mengerjakan kan tinggal upload saja. Ya, resumenya. Resume cukup satu lembar saja. Ingat ada nama, ada kelas, nomor absen. Tentang ini gitu ya. Nanti jadi Padletnya tuh kalau kita mau fair sampai hari ini adalah ada kurang lebih ada 4 atau 5 ya, 4 atau 5 gambar. Seperti itu. Dan tambahan satu adalah mengenai link ya. Mengenai linknya. Oke? Jangan lupa juga yang belum mengisi daftar hadir, tolong diisi daftar hadirnya. Karena waktunya sudah habis, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan di WA saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.